Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam kenal untuk teman-teman para calon anggota HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum. Kenalkan, saya Furba Indah. Jangan lupa pakai F ya teman-teman. Saya kader Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum. Saya LK sama seperti teman-teman. Saya LK di Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, atau sering kita biasa sebut Kompaksi. Itu di sini aku pada tahun 2014. Aku LK2 di Cirebon, LK3 di Bargo-Sumbangsel, dan ada beberapa juga training HMI lainnya yang sudah saya ikutin. Ada beberapa LKK, yakni di Ciputat, kemudian ada TFT di Sumbangsel, di Kohati Bargo-Sumbangsel, kemudian juga ada SC di Bandung, dan ada beberapa yang lain lagi. Nah, kebetulan alhamdulillah saat ini saya juga diamanahkan sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Ciputat. Tentu menjadi perwakilan dan kebanggaan buat Kompaksi ya, Kohati Kompaksi, karena memang baru kali ini lagi setelah dulu Yunda Ati Rohmutar sekitar tahun 1977 ada yang menjadi Ketua Umum Kohati Cabang Ciputat dari Kompaksi begitu. Nah, pasti mungkin teman-teman juga di sini ada beberapa yang dari semester 5 ya, atau yang sekarang semester 3 mungkin ya, atau ada juga yang baru masuk. Sekali lagi, halo teman-teman, aku sampaikan welcome sekali kepada dunia kampus, kemudian juga dunia organisasi, dunia HMI gitu, atau organisasi eksternal. Karena aku yakin banget teman-teman saat ini tuh lagi banyak-banyaknya nih dideketin para senior-senior, entah itu dari organisasi ekstranya HMI, PMII, atau GMNI. At least itu adalah keyakinan teman-teman yang mau di mana. Tapi terima kasih teman-teman telah memilih HMI, karena aku pastikan ketika teman-teman memilih HMI, teman-teman tidak akan pernah kecewa. Yakin usaha sampai. Nah, teman-teman, kali ini aku diminta teman-teman panitia untuk sedikit menjelaskan sebetulnya gambaran terkait HMI atau KHMI-an. Nah, tapi sebelumnya apa sih sebetulnya hal ini? Maperca itu. Jadi dalam pasal 10 Anggaran Dasar HMI itu disampaikan bahwa keanggotaan itu dia yang bisa menjadi anggota HMI itu ada beberapa tahapnya. Pertama, dia harus mengikuti Maperca. Nah, kali ini yang sedang teman-teman ikutin itu adalah masa perkenalan calon anggota. Jadi kalau teman-teman hari ini sudah Maperca, tiba-tiba misalnya LK Kompaksinya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Nah, apakah teman-teman sudah bisa menjadi anggota HMI? Bisa, begitu. Tapi tidak, hak dan kewajibannya berbeda seperti anggota biasa yang sudah lulus LK, begitu. Nah, tapi tetap kalau mau memiliki hak dan kewajiban yang penuh, ya teman-teman harus mengikuti LK dan harus mengikuti prosesnya. Oke, cekidot ya. Kita akan bicara soal ke-HMI-an. Nah, HMI, aku akan selalu menulis HMI itu seperti ini. Apa sih singkatannya? Kalau sesuai dengan Anggaran Dasar HMI ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, M di sini, HMI itu tidak pernah menggunakan kata M besar. Kenapa? Karena M di sini menisbatkan tidak pada Tuhan, tapi kepada siapa? Kepada makhluk. Wah, HMI segini banget ya, bicara soal kedudukan dia bisa menjadi Tuhan ataukah dia bisa menjadi makhluk, atau dia bisa menjadi hamba. Kenapa? Karena nanti di HMI teman-teman juga akan bicara soal Tuhan, kedudukan Tuhan dengan manusia,
manusia itu harus seperti apa pada Tuhan, dan Tuhan itu harus seperti apa di dalam diri manusia. Nah teman-teman belajar itu di HMI. Nah hari ini saya hanya ingin sedikit menggambarkan soal HMI secara keseluruhan. Yang tadi, dari secara literal aja atau secara kata, HMI ini tidak main-main. Karena penggunaan kata aja, dia itu sampai dinisbatkan. Apakah mendiskreditkan Tuhan ataukah tidak? Amazing nggak? Menurut saya, waktu saat itu, saya ada di posisi teman-teman, saya bilang, amazing banget. Nah, kenapa? Nah kemudian kapan HMI ini didirikan? HMI ini didirikan di 5 Februari 1947. Nah, jadi kira-kira sudah berapa tahun HMI ini ada? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian siapa nih yang mendirikan HMI? Jadi ada bahasanya pionir dan ada bahasanya ada bahasanya penggagas dan ada bahasanya yang mendirikan. Yang mendirikan itu kurang lebih sebetulnya 15 orang. Tapi yang menggagas, yang punya inisiasi itu satu, yakni Lavran Pane. Nah, adapun ke-14 yang lain ini seperti di bawah ini nih. Ya, ke-14 yang lain ada seperti di bawah ini. Nah, Lavran Pane dan singkatnya, ketika Lavran Pane pada saat itu dia itu ada di Yogyakarta, di salah satu universitas yang saat ini bisa dinamakan itu, kalau mungkin teman-teman kenal itu UII. Yang kalau mungkin sekarang lagi happening itu alumni dari UI itu adalah Mahfud MD atau Bang Mahfud MD yang sekarang jadi Menteri Polhukam. Nah, dulu Lavran Pane ini di sini di UII, kemudian pada akhirnya sebetulnya dia ini ya menyebar karena dia mengambil politik sosial. Nah, itu dia ke UGM. Nah, kebetulan pada saat itu adalah ketua SEMA. Nah, teman-teman mungkin bisa dibayangkan, aku yakin mungkin teman-teman di sini adalah anak-anak tahun 2000-an yang juga tidak merasakan reformasi, apalagi masa-masa gencatan PKI. Atau mungkin hari ini teman-teman merasakan. Ada mungkin yang bilang bahwa hari ini kita nggak sama sekali nih mendapatkan keadilan dari negara. At least teman-teman harus tetap mendalami sebuah cerita-cerita itu dari mana? Dari semenjak kita akan sebelum kemerdekaan dan pada saat kemerdekaan. Nah, di sini pada tahun 1945 ini kan cuma 2 tahun bedanya ke 1947. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang pada saat itu gencatan dari tidak hanya gencatan senjata ya, tapi juga gencatan setiap pemikiran, misalnya dari PKI, kemudian Masyumi dan lain sebagainya, itu mengantarkan sebetulnya proses-proses pendalaman pada mahasiswa gimana nanti untuk bersikap. Nah, pada saat itu di 1947 ini, di sana salah satunya adalah Lavran Pane berinisiasi kenapa ingin ada HMI adalah karena memang pada saat itu sedang merebak sekali begitu ya, sedang merebak sekali PKI, sedang merebak sekali pemikiran-pemikiran PKI masuk ke dalam kampus. Nah, karena dirasa bahwa keimanan, kemudian keislaman dan keislaman Nusantara ini sangat kental di Indonesia, maka itu yang ingin digagas dan diteguhkan gitu. Kurang lebih sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian di 1947 saya nggak mungkin kan ya menceritakan sejarah. Nanti yang menceritakan sejarah ada di LK1. Nah, kurang lebih sebetulnya seperti itu. Kenapa akhirnya HMI didirikan hingga saat ini, gitu ya. Nah, kemudian aku hapus pakai ini ya teman-teman. Ya Allah. Nah,
kayak di HMI ini kemudian beranjak. Kalau saat ini orang akan di LK-in begitu ya. Sebetulnya setiap tahunnya HMI itu memiliki perkembangannya sendiri-sendiri. Misalnya di tahunan 1966. Nah, di sini ini dibikin beberapa bentuk yang memang dibutuhkan atau lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk penunjang kualitas kader-kader HMI. Misalnya ada Kohati, Korps Sandiwati, atau Kahmi, atau yang lain ya, misalnya lembaga-lembaga profesi yang lain. Nah, HMI pada saat itu selalu berkembang. Jadi bahkan sampai saat ini kita tetap harus mengikuti zaman. Nah, ada kalanya misalnya di HMI itu ada beberapa hal begitu. Ada beberapa hal, jadi ketika teman-teman mau masuk pada gerbang HMI, teman-teman harus mengikuti 5 wajib dalam LK. Gitu. Apa saja? Pertama, teman-teman harus mendalami sejarah HMI. Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah hanya sepenggal. Karena nanti ada ada kemerdekaan, kemudian ada gencatan G30 SPKI, karena pada saat itu kita semua begitu ya, si HMI itu juga berperan penting begitu pada saat menghapuslah pada masa-masa menuntaskan PKI. Dan juga ada ketika misalnya reformasi, itu reformasi udah kesinian ya, tapi ada juga misalnya di tahun 70-an itu juga berefek pada kelembagaan kita, karena akhirnya HMI terpecah menjadi HMI Dipo dan HMI MPO. Ada beberapa yang tidak sepaham pada saat itu sehingga akhirnya terpecah, dan itu pun karena kita tetap keterlibatan di sana. Nah, HMI itu memiliki 2 poin, yakni ada keumatan dan ada kebangsaan. Kalau HMI ngomongin kebangsaan doang, itu bukan kalau anak HMI ngomongin kebangsaan doang, Indonesia doang, gimana prioritasnya, gimana tanah airnya, tapi dia tidak memiliki atau tidak membicarakan keumatan, maka itu bukan anak HMI, mungkin anak MNI gitu ya. Nah, tapi kalau anak HMI, ini 2 ini harus dibahas, karena memang latar belakang sejarah HMI itu adalah kedua ini. Nah, nanti teman-teman wajib banget nih untuk juga membaca beberapa buku-buku sejarah HMI. Nah, kedua yang harus jadi ada 5 materi wajib di dalam HMI itu ketika teman-teman mau LK. Nah, yang kedua itu ada nilai dasar perjuangan atau NDP. Nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, nilai-nilai dasar perjuangan ini itu sebetulnya digagas oleh siapa? Oleh senior kita di Ciputat, yakni Kandan Nurholis Majid, atau biasa sebetulnya saya selalu panggil beliau itu dengan Bang Majid, tapi saya belum pernah ketemu. Tapi saya berharap selalu bertemu dengan beliau di mimpi. Karena kenapa? Sampai hari ini nilai-nilai beliau atau gagasan-gagasan beliau itu diterima di halayak banyak. Dan sampai hari ini tidak ada satupun cabang yang yang bisa menawarkan gagasan antitesa dari gagasannya Nurholis Majid di seluruh HMI cabang se-Indonesia, begitu. Jadi memang sampai hari ini tuh NDP itu bertahan dari semenjak tahun 1971 sampai hari ini. Pernah memang ada beberapa kali diubah NDP-nya, tapi itu tetap diubah lagi karena semua sepakat, anak HMI atau mereka yang mengikuti kongres semua sepakat bahwa yang masih up to date dengan zaman adalah NDP gagasannya Cak Nur, dan beliau adalah dari Ciputat. Itu adalah menjadi satu kebanggaan kita. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang ada HMI, teman-teman yang mau masuk HMI, kemudian teman-teman adalah kader Ciputat, apalagi kader Kompaksi, saya sampaikan teman-teman tidak akan kecewa.
Ini adalah tempat berproses teman-teman yang betul. Nah, kemudian selain NDP, di HMI itu akan dibicarakan soal mission. Apa sih sebetulnya? Gitu ya. Mission itu mungkin teman-teman say something kayak mission impossible, atau pernah dengar yang lain, atau misi, atau seperti apa. Tapi gampangnya mission itu adalah sebetulnya ini, arah gerak. Ini yang teman-teman yang mungkin, wah gue salah jurusan masuk kuliah. Wah gue ya udah gue asal lulus aja SBMPTN, ya udahlah karena gue asal kuliah aja ngebahagiain orang tua, padahal jurusannya nggak gue banget kayak gitu. Nah di sini sebetulnya ketika teman-teman berorganisasi, kurang lebih teman-teman akan diarahkan, bukan akan diarahkan ya, tapi teman-teman nanti akan dengan sendirinya mengetahui kemana sebetulnya arah gerak. Tapi nggak harus mengikuti setiap organisasi, tapi kemana dari diri teman-teman sendiri. Karena kenapa? Karena nanti teman-teman akan dibahas soal independen. Independen ini apa? Bukan ini ya, bukan hanya kedirian sendiri. Tapi kalau ada misalnya dalam bahasa Arabnya ini Hanif, yakni diarahkan kepada jalan yang lurus. Kayak tadi yang saya sampaikan, jalan yang lurusnya ini lewat apa? Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena ini pedoman kita umat Islam. Karena orang HMI tidak hanya membicarakan kebangsaan, tidak hanya membicarakan dirinya untuk bisa beradaptasi di dunia aja, tapi membicarakan gimana dia memikirkan dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Wah, berat banget ya. Nggak juga, kita santai. Nah, itu tadi. Nanti teman-teman akan secara detail sebetulnya membicarakan soal mission ini. Nah, salah satunya kemudian materi yang keempat itu ada konstitusi. Ini yang menjadi pegangan kita. Nah, mungkin buat teman-teman anak hukum gitu ya, apalagi yang udah masuk nih, ini udah berapa sih September? Ini akhir September, ya kan? Berarti ada yang udah masuk kelas, ada yang belum. Biasanya untuk pengantar ilmu hukumnya adalah membicarakan soal konstitusi, atau hukum itu apa, konstitusi itu apa. Jadi ini aku rasa teman-teman gak harus bicara soal itu, tapi saya ingin sampaikan buat teman-teman, tolong teman-teman juga mendalami konstitusi ini apa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi konstitusi di HMI? Kalau kalau misalnya konstitusi Indonesia itu, misalnya ya, Indonesia itu kan punya konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, NRI, Undang-Undang RRI 1945. Kemudian ada nggak sih konstitusi lain? Ada, misalnya apa? Madinah. Oh ya, Piagam Madinah. Nah, kedua ini sebetulnya adalah konstitusi tertulis. Yang paling pertama adalah Piagam Madinah. Nah, indahnya di HMI, saya sampaikan ya, indahnya di HMI itu mereka menggabungkan. Di mana ada, nih nanti teman-teman tolong ya, di sini nih, ini ada mukodimah nih. Nah, ini ada mukodimah. Ini ada beberapa paragraf, ada sekitar 6 paragraf. Aku cuman ingin bahas satu paragraf di mukodimah tersebut. Mukodimah di HMI itu dengan secara terang-terangan menggunakan kata Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah. Kemudian keduanya itu adalah baru mukodimah. Nah, setiap ayatnya dalam mukodimah HMI ini, misalnya sesungguhnya, ini sebetulnya menisbatkan kemana? Dinisbatkan pada kata-kata yang selalu diucapkan di dalam Al-Quran.
inna sholati, sesungguhnya sholatku, misal seperti itu. Dan setiap kata yang ada di dalam muqaddimah, kan kalau undang-undang dasar ada namanya pembukaan undang-undang dasar ya, kayak gitu. Nah kalau ini, nah kayak gitu, dia ini ada nih. Nah satunya misalnya dia ada isinya atau dinisbatkan dalam satu surat atau dalam satu ayat. Ayatnya apa? Ayatnya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat hadis. Nah maka dari itu, kenapa saya sampaikan HMI tidak akan pernah lepas antara keumatan dan kebangsaannya. Begitu. Nah nanti ini, muqaddimah ini teman-teman harus minta kepada pemateri nanti di LK1, itu biasanya akan membahas apa isi kandungan di ayat-ayat tersebut. Gitu ya. Nah, selain itu sebetulnya ada pengantar materi satu lagi, itu yang menjadi materi wajib di LK1, yakni kepemimpinan, manajemen, organisasi, KMO. Nah, KMO ini gitu ya, ini datang dari mana? Karena kenapa? Karena di LK1 atau di kader-kader HMI ini sebetulnya harus terus belajar soal kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Karena semuanya berproses. Nah, kalau teman-teman, kalau kita jadi kader HMI malas berproses, namanya bukan kader. Karena kenapa? Pada akhirnya teman-teman kalau misalnya, Kak, apakah menjadi anggota itu sama dengan kader? Tidak juga. Karena kalau kader itu adalah orang atau seseorang atau sekelompok orang sebetulnya yang mau dibina secara terus-menerus, secara kontinu. Maka kenapa di HMI itu ada beberapa jenjang training. Ada LK1, ada LK2, ada LK3. Ini adalah jenjang training formal. Nah, ini adalah jenjang training formal. Minimal mau nih LK1, mau nih LK2, dan mau nih LK3. Kayak gitu. Itu adalah satu gambaran teman-teman mau terus di kader. Kayak gitu. Karena kader adalah dia yang mau terus berproses. At least teman-teman nanti misalnya mungkin ada yang pernah bilang misalnya kayak gitu, lu gak akan jadi apa-apa di kampus kalau lu gak berorganisasi eksternal. Nah, diniatinnya jangan kayak gitu. Diniatinnya adalah lu mau berproses karena lu cinta dengan diri lu sendiri. Kenapa? Karena itu dasar dari NDP. Nah, di NDP lu tuh kalau hari ini kan sering ya orang bilang, atau orang ada yang bilang bahwa mencintai diri sendiri. Ya udah, lu daripada cinta dengan orang lain dulu, lu harus cinta dulu nih ke diri lu sendiri gitu. Yang penting lu dulu sendiri. Itu dari zaman kapan tahu NDP tuh udah ngomong kayak gitu. Nurholis Majid, Bang Majid itu ada di bab 2-nya NDP, secara tersirat beliau sampaikan seperti ini. Bahwa ketika mau intinya gini, memuliakan manusia lain seperti itu, maka lu harus memuliakan diri lu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mencintai diri kita, maka itu akan mencintai dengan Tuhan. Begitu. Maka sebetulnya identifikasi nanti dari NDP teman-teman nanti akan belajar kenapa teman-teman hidup, kenapa teman-teman dilahirkan, kenapa teman-teman hadir di sinilah gitu deh. Kemudian kenapa teman-teman akhirnya bisa memilih HMI, kenapa teman-teman mau berorganisasi, kenapa teman-teman menjadi mahasiswa, apakah itu ada keterlibatan Tuhan? Gitu. Ataukah sebetulnya kita juga belum pernah sama sekali berterima kasih dengan Tuhan? Berarti kita tidak pernah mencintai diri sendiri. Gampangnya gitu aja. Nah, di HMI proses itu sebetulnya adalah ini, untuk menjadi kader. Dan proses itu menjadi kader, menjadi pemimpin, bisa nge-manage orang, bisa nge-manage SDM, bisa nge-manage sesuatu, kemudian bisa berorganisasi, itu nggak lain dari mana?
dari ketergantungan kita dengan Tuhan. Nah, isinya HM itu pokoknya nggak lewat-lewat. Lu mau ngomongin dunia, lu harus ngomongin akhirat. Lu kalau ngomongin akhirat, berarti lu ngomongin dunia. Gitu doang HMI. Kalau ada misalnya salah satu anak HMI kemudian mau berorientasi anak HMI, orientasinya hanya misalnya gue mau ke HMI karena gue ingin jadi presiden Dema misalnya, atau gue ingin ke HMI karena gue pengen jadi ketua HMPS misalnya. Sayang banget. Karena apa? Karena di HMI tidak hanya menawarkan itu. HMI menawarkan gimana caranya lu bisa bersanding dengan Tuhan. Itu doang. Nah, lu mau ngambil yang mana? Kan gitu aja. Ya. Nah, tadi itu di HMI. Itu beberapa materi ini ya, beberapa materi materi-materi wajib yang harus di teman-teman ikutin nanti ketika LK1. Nah, kemudian aku mau sedikit sampaikan soal di HMI itu juga mereka memiliki beberapa lembaga-lembaga atau memiliki penunjang lah, seperti itu, penunjang untuk kualitas kader, karena nggak mungkin juga HMI tanpa itu juga mereka begitu ya, itu juga susah karena kadernya banyak banget. Kompaksi aja bisa sekali LK 100 sampai 200 gitu ya. Ada yang sampai komisariat dakwah kemarin 200 sampai 300. Oh, 400 ini ya, insyaallah ya, semua satu fakultas. Nah, di HMI ini ada beberapa namanya biasa kita sebut lembaga pengembangan profesi, LPP. Nah, LPP ini sesuai dengan pasal 15 begitu ya, sesuai dengan pasal 15 anggaran dasar HMI. Karena di sini kompaksi jadi saya selalu menggunakan pasal. Nah, LPP ini ada beberapa, misalnya teman-teman yang nanti gue pengen jadi, bukan pengen jadi, tapi I want to try atau I want to learn about hukum atau praktisi kayak gitu. Teman-teman bisa misalnya di LKB HMI, walaupun ya sebetulnya di Fakultas Syariah, tapi memang ada ininya masing-masing gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang jurnalis, ada LAPMI. Kalau teman-teman mau belajar tentang pendidikan, jadi guru praktis kayak gitu, adalah PENMI. Teman-teman, enggak, gue suka naik gunung, ada dong, ada LEPAMI. Enggak, gue suka seni, ada LSMI, tenang aja gitu kan. Oh enggak, gue suka ngomongin saham, gue suka ngomongin investasi, and gue suka praktis itu gitu, ada LEMI. Oh enggak, gue perempuan dan gue ingin banget gitu ya ikut memberdayakan perempuan, ya udah, teman-teman bisa masuk Kohati, bisa bareng aku kan gitu ya. Nah, ini kurang lebih sebetulnya LPP yang ada di lingkungan HMI, dan ini kurang lebih ada di Ciputat kayak gitu. Ini untuk apa? Untuk menunjang teman-teman yang memang mau beraktivitas di sana atau mau berkarya lah di sana. Aku dulu ikut di LAPMI dan hari ini aku berkarir di Kohati juga. Nah, terus kemudian, Kak, HMI itu emang punya Ciputat doang ya? No. Atau ada di mana aja sih? Kan gitu ya. Biasanya pertanyaannya adalah itu. Emang banyak banget ya? Emang hampir seluruh universitas? Emang di Indonesia ada berapa cabang sih? Nah, setelah kongres kemarin itu ada sekitar 241 cabang yang ada di Indonesia. 244 cabang yang ada di Indonesia. Nah, kalau sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 Anggaran Dasar HMI, ada beberapa unsur kepemimpinan dan unsur kekuasaan di HMI. Misal unsur kepemimpinan ini paling tertinggi itu ada PB HMI, Pengurus Besar HMI. Kemudian di 2 itu ada cabang. Nah, ini cabang Ciputat nih. Tapi kalau misalnya cabang ini begitu ya, karena banyak cabang misalnya di beberapa kota kayak gitu, maka akhirnya PBHMI
perlu dong untuk badan koordinasi. Maka di sini ada namanya Badko. Nah, di bawah cabang itu ada komisariat. Tapi kalau misalnya cabang itu misalnya tidak hanya di Ciputat, itu banyak banget di mana-mana, kayak gitu ya. Kemudian komisariatnya itu banyak banget. Ya, ada yang misalnya di satu kota atau misalnya ada di kecamatan lain kayak gitu. Itu biasanya menggunakan Korkom, koordinator komisariat. Nah, cuman kalau di Ciputat itu kita nggak punya Korkom karena memang wilayahnya ya kita sedikit komisariat tapi banyak kader gitu. Tapi kalau ada beberapa yang punya Korkom banyak itu Bandung, kemudian Malang, Makassar. Nah, itu banyak tuh. Dia punya Korkom. Nah, di samping itu, di samping dia punya kepemimpinan HMI itu ada ininya kekuasaan. Jadi pengambil keputusannya. PBHMI itu ada kongres. Badko itu ada musbad. Cabang itu kompercab. Nah, musyawarah Korkom. Nah, kemudian ini komisariat ada RAK. Nah, kemudian bisa nggak sih Kak kalau misalnya begitu kita sebagai anggota kita habis mempercayai terus kita belum LK1, boleh nggak kita ikut RAK? Boleh kalau teman-teman belum habis masanya, yakni 6 bulan setelah mempercayai. Tapi teman-teman itu nggak punya hak suara, gitu ya. Punyanya hak bicara. Jadi ada hak bicara dan hak suara. Nah, yang kalau misalnya teman-teman cuma lulus Maperca doang, itu namanya hak bicara. Teman-teman boleh tuh ngobrol, ngomong, atau misalnya berpendapat. Tapi teman-teman bisa nggak milih misalnya jadi ketua umum konfaksi misalnya. Atau teman-teman berhak untuk dipilih, nah itu nggak bisa. Gitu. Jadi teman-teman harus tetap mengikuti LK1. Nah, kalau udah LK1 enak tuh, teman-teman nanti bisa berproses sampai di PB pun. Selama ya, dengan catatan selama teman-teman belum lulus atau ya selama sampai 2 tahun masa kelulusan itulah anggota HMI. Atau kalau misalnya teman-teman masih punya jabatan seperti itu ya sampai akhir jabatan. Seperti misalnya hari ini aku sudah lulus, kemarin Juni sudah hampir 2 tahun juga, tapi aku masih menjabat. Maka sebetulnya masa anggota aku masih ada sampai nanti akhir jabatan. Begitu. Nah, ini soal kepemimpinan dan soal keanggotaan. Nah, kemudian aku ingin sedikit di sini HMI. Ini logo HMI, teman-teman. Nanti tolong di zoom ya. Tolong di zoom. Aku mau coba gambar. Ingin sedikit menjelaskan yang tadi aku selalu sampaikan bahwa di HMI itu kita tidak hanya bicara soal dunia, tapi kita juga bicara soal akhirat. Kalau teman-teman mau tahu indahnya gitu ya, tahu indahnya memimpikan Nabi gitu, atau ngobrol sama Nabi ini ya, tapi ini dalam tersirat. Hati teman-teman enak, ya teman-teman berhaib. Nah, ini hijau hitam. Nah, ini ada gambarnya, ini adalah hijau. Hijau itu melambangkan keislaman. Nanti tolong teman-teman ya, di sini teman-teman gak kelihatan. Nah, kalau hitam itu adalah kedalaman ilmu. Ini bulan bintang kayak gitu ya. Bulan bintang itu kejayaan Islam. HMI tentu M-nya adalah makhluk yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, ini adalah perisai ini. Nah, ini kayak pena itu melambangkan kayak kerakusan. Rakus itu maksudnya adalah sebetulnya rakus terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini 3 itu bisa dilambangkan
iman, ilmu, amal. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Ini sebetulnya ada 4 kan ya. Kalau ada jantung, ada bilik kanan, bilik kiri, begitu. Ada serambi kanan, ada serambi kiri. Nah, ini sebetulnya di mana keseimbangan. Dan juga jantung itu kan paling vital ya, kayak gitu. Dan kalau sesuai dengan fungsinya, karena fungsinya jantung itu adalah sesuai yang paling banget vital. Jadi biasa dikatakan adalah kalau sesuai dengan anggaran dasar, fungsi HMI adalah sebagai organisasi kader. Nah, organisasi kader ini begitu ya, dimana yang tadi terus mengkader semua orang. Jadi HMI itu bukan organisasi massa, tapi HMI adalah organisasi kader. Dia yang mau masuk adalah orang yang mau betul-betul dibina secara terus-menerus. Jadi nggak bisa nih teman-teman mau LK, kemudian udah habis LK udah kelar gitu, habis pemira udah kelar. Ya nggak bisa, nggak seperti itu memang. Kalau teman-teman, kalau kita mau betul-betul berproses di HMI, begitu. Apalagi? Nah ini tadi seputar terkait HMI. Nanti aku minta tolong kepada teman-teman untuk juga ngedengerin nih. Ini mungkin ada linknya YouTube gitu ya. Mas Himne HMI. Jadi bisa teman-teman nanti dihafalkan. Nanti sebelum tanggal 3 teman-teman aku berharap sudah hafal semuanya. Karena kalau enggak nanti biasanya ditanyain siapa pemateri KMI yang dipercayanya. Malu juga saya. Ya, oke. Nah, itu tadi seputar ke HMI-an. Nanti bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya, ini hanya sekilas ya, karena nanti teman-teman akan ada pendalaman terkait sejarah. Sejarah tadi tuh aku hanya bicara soal latar belakangnya aja, karena ada sampai beberapa periode, ada beberapa bab. Dan kalaupun teman-teman nanti sebelum LK, aku minta tolong kepada panitia, ada modul LK1 di sini ya, nanti linknya ada juga yang secara PDF, jadi tolong itu disebar. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk baca-baca, untuk mendalami terkait apa sih itu HMI. Kalau hari ini teman-teman mungkin ada beberapa yang bicara soal apa sih HMI, kemudian kenapa gue nggak PMI aja, atau misalnya ada yang ngajak PMI, atau ada juga yang ngajak GMNI, atau juga ada yang ngajak IMM. Itu adalah pilihan teman-teman. Tapi saya yakinkan sekali lagi, ketika teman-teman memilih HMI, teman-teman itu adalah orang yang bebas. Karena di HMI kita nggak pernah diajarkan untuk bahkan beda ya, menghargai senior, menghormati senior dengan mengikuti apatitas senior. Nah di HMI itu kita nggak pernah diajarkan seperti itu, tapi kita diajarkan secara bebas karena ada sifat di HMI itu mengenal sifat egaliter. Teman-teman itu sama kedudukannya. Misalnya teman-teman jadi peserta, teman-teman jadi panitia, teman-teman jadi pemateri. Hari ini misalnya aku diberi kesempatan untuk bisa memberikan materi pada teman-teman, tapi teman-teman menjadi peserta, itu adalah sama aja karena sifatnya adalah ini. Begitu. Nah, di tanggal 3 itu akan ada pertanyaan. Nah, jadi aku berharap teman-teman kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman rangkum, tolong teman-teman sampaikan. Tapi yang tadi ya, aku sangat menyarankan sekali teman-teman untuk pertama membaca modul LK1 dulu, before teman-teman read any book, maksudnya buku-buku yang lain. Kalau teman-teman mau mengetahui HMI dulu, ya tadi ada modul LK1, cabang Ciputat sudah menyiapkan itu. Jadi silahkan teman-teman bisa menggunakan dan pergunakan itu. Begitu teman-teman semuanya. See you at Zoom di tanggal 3. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan maksimal. Insya Allah apapun yang nanti kita cita-citakan itu akan sampai.
Dan sekali lagi di kesempatan ini kita akan selalu mengenal kalau di HMI nggak boleh teman-teman lupa dengan kata bahagia. Bahagia adalah dasar kita. Cara bahagia itu dengan bersyukur. Kita bisa belajar di mana? Mari belajar di HMI. Baik, saya Purba Indah pamit undur diri. Salam, ketemu di tanggal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini. HMI apa sih alirannya? Kalau saya bisa merujuk dari nilai-nilai dasar perjuangan, nah sebetulnya saya nggak akan bicara kemana-mana, tapi ini akan saya sampaikan karena ini adalah isi dari nilai-nilai dasar perjuangan. Nilai-nilai dasar perjuangan itu adalah nilai-nilai yang sebetulnya adalah kurang lebih nilai-nilai yang memang ada di dalam Al-Quran. Kalau mungkin teman-teman bisa yang menjadi pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang menjadi asas di dalam pasal 3 anggaran dasar HMI. Kalau misalnya hari ini, apakah dibilang misalnya aliran HMI itu apa sih? Islam Nusantara atau Wahabi atau Sunni ataukah misalnya Persis atau apalagi Muhammadiyah atau apalagi teman-teman? Wah, banyak banget ya di sini ya. Nah, kalau misalnya di HMI, teman-teman semua yang dari di sini semua itu teman-teman bisa bergabung. Itu adalah aliran. Karena kenapa? Karena yang terpenting di HMI, teman-teman ini semuanya berasaskan pada 2, Al-Quran dan hadis. Ketika teman-teman Muhammadiyah, teman-teman misalnya background latar belakangnya adalah Muhammadiyah, kemudian teman-teman mau di HMI, mau berproses di organisasi HMI, boleh nggak? Ya silakan aja. Lah orang teman-teman asasnya sama nggak Al-Quran dan hadis? Nggak masalah, it's no problem. Itulah HMI, gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman Sunni, ini sebenarnya beda ini antara Wahabi, Sunni, kemudian bukan aliran ya, tapi ada organisasi-organisasi. Muhammadiyah itu sebetulnya adalah organisasi. Kemudian juga NU itu adalah organisasi. Persis pun adalah sama. Nah, tapi pemahaman-pemahaman yang memang ada di sana, begitu ya, mereka punya cara pemahamannya masing-masing. Tapi saya sampaikan bahwa mau itu teman-teman sekarang dari Persis, teman-teman yang punya latar belakang keluarganya NU, tapi juga gua nggak tahu gitu kan ya, ibu bapak gua NU, tapi gua apa ya, gua aja nggak tahu NU itu apa. It's no problem, karena ketika teman-teman dari kecil misalnya, atau teman-teman belum pernah mengenal kata ngaji Al-Quran, kemudian juga hadis, teman-teman mau belajar itu di HMI silahkan, karena yang terpenting adalah 2. Atau misalnya teman-teman, aduh kak, gue itu NU tuh di kelurahan gue, di desa gue, tajuk-tajuknya atau kayak gitu ya, atau musola-musolanya semuanya adalah NU, gitu. Jadi gue udah NU kultural banget kayak gitu. Terus emang boleh gue ke HMI? Ya boleh lah. Teman-teman belajar apa? Al-Quran. Teman-teman belajar apa? Hadis. It's okay, karena HMI itu hanya 2, berasaskan 2. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya hari ini dibilang nggak usah di HMI liberal, lah emang banyak juga di anak-anak HMI yang mereka pemahamannya juga liberal, tapi ada juga mereka yang modern, ada juga mereka yang memiliki pemahaman macam-macam. Nah, kemudian apa di HMI? Kayak gimana? Ya kita kembali lagi semuanya hanya pada 2, Al-Quran dan hadis. Asas kita cukup 2. Persoalan nanti teman-teman secara pengembangan berpikir teman-teman misalnya enggak, misalnya gue Indah gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang namanya Ikhwan, ya kan? Nah, saya misalnya Indah. Indah, gue berpegang Al-Quran dan hadis. Dan gue itu enggak masalah. Misalnya ada satu pandangan persoalan kunut. Tapi sorry, gue nggak pakai kunut karena menurut gue meyakini hadis ini Rasulullah tuh nggak pakai kunut waktu sholat. Ikhwan, enggak, ada hadis yang seperti ini dan dia pakai kunut.
tiba misalnya begitu ya, atau jangan saya, misalnya jangan Indah, ada Robi adalah tidak menggunakan kunut, tapi Ikhwan menggunakan kunut. Tiba Ikhwan menjadi imam sholat, Ikhwan yang menggunakan kunut, ya nggak masalah, Robi harus ikutin karena dia imamnya, imam sholat pada saat itu. Tapi kalau misalnya Robi yang imam, karena dia tidak meyakini atau tidak sepemahaman bahwa Rasulullah juga menggunakan kunut begitu ya, atau ada anjuran yang tidak menggunakan kunut, ya nggak masalah juga karena Robi yang menjadi imam. Dan itulah kurang lebih toleransi di HMI. Indah banget karena sampai sana kita bisa diajarkan HMI tidak hanya secara literal atau kita belajar pemahamannya aja, tapi bagaimana caranya memahami nilai-nilai itu gitu ya. Nah kemudian ditanyakan, Kak, tadi aliran, ada pertanyaan kayak gini juga, ada underbow. Wow, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini, apakah betul HMI pernah menjadi underbow-nya Mas Yumi? Ataukah partai-partai yang hari ini, PKS, P3 gitu ya, PKB, and others, ada? Karena kan senior-senior HMI ada di sana. Ya, senior HMI ada di sana, tapi tidak HMI menjadi underbow mereka. Karena HMI itu menjadi yang tadi saya sampaikan. Ini organisasi yang kita punya nilai ini, independen. Ada dua di nilai HMI, independen etis dan organisatoris. Independen itu apa? Yang tadi aku sampaikan, yakni hanif, berpihak kepada yang benar. Tapi bukan berarti HMI itu di bawah dari mereka. HMI tidak pernah berafiliasi dengan partai politik manapun. HMI tidak pernah berafiliasi dengan organisasi masyarakat apapun. HMI berdiri sendiri. Malah dengan seperti itu kita bisa menentukan di mana arah gerak kita sendiri. Gitu. Nah, itu teman-teman seputar pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di sini.